Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Galeri RNSW. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah legenda Sangkuriang. Seperti apa ceritanya? Yuk langsung saja kita simak videonya. Cerita legenda Sangkuriang. Pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan bernama Parahyangan di Jawa Barat. Hiduplah seorang putri raja yang bernama Dayang Sumbi. Setelah bertahun-tahun tinggal di istana, Dayang Sumbi memutuskan untuk hidup di desa. Ia ditemani seorang anjing bernama si Tumang. Tumang sebenarnya adalah seorang pangeran dari Kayangan yang dikutuk dewa menjadi anjing. Dayang Sumbi seorang wanita yang suka menenun. Saat ia sedang menenun kain, tiba-tiba badannya terasa lemas dan kepalanya pusing dan alat pintalnya terjatuh berkali-kali. Karena malas mengambil, Dayang Sumbi berkata, "Siapa yang mau mengambilkan alat pintalku? Jika perempuan akan kujadikan adikku. Jika laki-laki akan kujadikan suamiku." Si Tumang yang mendengar hal tersebut langsung mengambil alat pintal tersebut. Betapa terkejutnya Dayang Sumbi saat anjing tersebut menyerahkan alat pintalnya. Namun ia tidak mengelak dari janjinya. Akhirnya Dayang Sumbi menikah dengan si Tumang yang dapat berubah wujud menjadi manusia. Beberapa tahun kemudian mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sangkuriang. Tumang berpesan kepada Dayang Sumbi jika suatu hari nanti Sangkuriang sudah dewasa, untuk tidak memberitahu bahwa Tumang adalah ayahnya. Beberapa tahun kemudian, Sangkuriang tumbuh dewasa. Sangkuriang sangat gemar berburu di dalam hutan. Setiap berburu, ia selalu ditemani oleh anjing kesayangannya, si Tumang. Sangkuriang pun tidak tahu jika Tumang adalah ayahnya. Ia menganggap sebagai hewan peliharaan pada umumnya. Suatu hari Dayang Sumbi ingin sekali makan hati rusa untuk acara pesta di istana. Ia lantas menyuruh Sangkuriang mencarikannya untuk berburu rusa dan mengambil hatinya. Akhirnya dengan ditemani si Tumang, Sangkuriang pergi berburu ke hutan. Namun setelah seharian berjalan di hutan, ia tak juga menemukan rusa. Karena putus asa dan hari sudah mulai gelap, terbesit di pikiran Sangkuriang untuk mengganti hati rusa tersebut dengan hati si Tumang. Lalu dipanahnya si Tumang dan diambil hatinya. Sangkuriang pun pulang ke rumah. Sejatinya Sangkuriang tidak tahu kalau anjing itu adalah ayah kandungnya. Sesampainya di rumah, ia langsung menyerahkan hati itu kepada ibunya. Dayang Sumbi tidak tahu jika itu hati si Tumang. Kemudian ia langsung segera memasak dan memakannya. Setelah itu Dayang Sumbi bertanya kepada Sangkuriang, "Di mana si Tumang?" "Ibu sudah mencarinya tetapi tidak ada." Sangkuriang dengan gugup menjelaskan bahwa yang dimakan ibunya itu adalah hati si Tumang. Betapa marahnya Dayang Sumbi mendengar hal tersebut. Karena ia mengira itu hati rusa hasil perburuannya. Dengan rasa kesal, ia kemudian memukul kepala Sangkuriang dengan sendok nasi hingga terluka. Dengan perasaan sedih, Sangkuriang pergi meninggalkan ibunya. Bertahun-tahun ia mengembara berusaha melupakan kemarahan ibunya dengan menimba berbagai ilmu kesaktian. Sangkuriang kemudian tumbuh menjadi pemuda dewasa dan sakti. Setelah menimba ilmu kesaktian, ia memutuskan untuk kembali ke desa. Sesampainya di sana, ia sangat terkejut karena desanya sudah berubah total. Saat itu ia sedang berjalan ke hutan, tak sengaja Sangkuriang bertemu dengan wanita cantik di tepi telaga. Karena terpesona dengan kecantikan wanita tersebut, Sangkuriang langsung melamarnya. Lamaran Sangkuriang langsung diterima oleh wanita cantik itu. Ternyata wanita itu tidak lain ternyata adalah ibunya sendiri yang oleh dewa dikaruniai wajah awet muda. Sangkuriang pun tidak tahu jika wanita cantik tersebut adalah ibunya. Begitupun sebaliknya, Dayang Sumbi tidak tahu jika pemuda itu adalah anaknya. Hingga akhirnya mereka sama-sama jatuh cinta dan berniat akan menikah dalam waktu dekat. Suatu hari, Sangkuriang meminta izin kepada calon istrinya itu untuk berburu di hutan. Sebelum berangkat, ia meminta Dayang Sumbi untuk mengencangkan dan merapikan ikat kepalanya. Alangkah terkejutnya Dayang Sumbi, karena pada saat ia merapikan ikat kepala Sangkuriang, ia melihat ada bekas luka. Ia mengenali bekas luka itu. "Kakanda,
Mengapa ada bekas luka di kepalamu? Tanya Dayang Sumbi. Oh, bekas luka ini aku dapatkan dari ibuku. Ia memukul kepalaku dengan sendok nasi waktu aku masih kecil. Mengapa beliau memukul kepala Kakanda? Apa yang telah Kakanda lakukan hingga membuatnya marah? Aku telah membunuh anjing kesayanganku dan menyerahkan hatinya untuk dimakan ibuku. Ia memintaku untuk dicarikan hati rusa. Namun aku tidak mendapatkan satupun rusa saat berburu di hutan. Mendengar jawaban tersebut, Dayang Sumbi semakin yakin kalau pemuda gagah tersebut adalah anaknya, Sangkuriang, yang dulu telah pergi meninggalkan rumah. Kau adalah anakku, dan aku ibumu. Tak mungkin kita menikah. Sangkuriang tidak percaya mendengar hal tersebut. Ia bersikukuh tetap ingin menikahi Dayang Sumbi karena sudah terlanjur jatuh cinta. Untuk membatalkan niat Sangkuriang, Dayang Sumbi lantas meminta syarat. Ia mau dinikahi asal Sangkuriang mampu membuatkan telaga besar dan perahu untuk menyusuri telaga itu dalam waktu semalam. Jika Sangkuriang gagal memenuhi syarat tersebut, maka pernikahan itu akan dibatalkan. Karena rasa cintanya kepada Dayang Sumbi yang begitu besar, akhirnya melalui kesaktiannya dan dibantu ribuan jin, Sangkuriang sanggup memenuhi permintaan itu. Sangkuriang langsung mengerjakannya dengan menutup sungai dengan tanah lumpur. Kemudian ia mulai membuat perahu dengan kayu hasil menebang pohon di hutan. Sementara di sisi lain, Dayang Sumbi diam-diam mengintip hasil kerja dari Sangkuriang. Betapa terkejutnya ia, karena Sangkuriang hampir menyelesaikan semua syarat yang ia berikan sebelum fajar terbit. Dayang Sumbi lantas meminta bantuan masyarakat sekitar untuk menggelar kain sutra berwarna merah di sebelah timur kota. Ketika melihat warna memerah di timur kota, Sangkuriang mengira kalau hari sudah menjelang pagi. Ia langsung menghentikan pekerjaan dan merasa tidak dapat memenuhi syarat yang diajukan oleh Dayang Sumbi. Dayang Sumbi lalu mengatakan kepada Sangkuriang, tidak mungkin anak menikahi ibunya sendiri. Ia masih tidak percaya kalau Dayang Sumbi adalah ibunya. Ia merasa jengkel dan marah. Ia lalu menjebol bendungan yang sudah ia buat dan terjadilah banjir yang merendam seluruh kota. Sangkuriang juga menendang perahu yang telah dibuatnya hingga terlempar jauh, lalu perahu itu jatuh terbalik dan berubah menjadi sebuah gunung. Gunung tersebut dikenal dengan nama Tangkuban Perahu. Kemarahan Sangkuriang belum reda. Dia mengetahui semua itu sesungguhnya adalah siasat dari Dayang Sumbi untuk menggagalkan pernikahan dengannya. Dengan kemarahan yang terus meluap, Dayang Sumbi pun dikejarnya. Dayang Sumbi yang ketakutan terus berlari untuk menghindar hingga akhirnya menghilang di sebuah bukit. Bukit itu kemudian menjelma menjadi Gunung Putri. Sedangkan Sangkuriang yang tidak berhasil menemukan Dayang Sumbi akhirnya menghilang ke alam gaib. Cerita Sangkuriang ini mengajarkan kita bahwa sikap kejujuran akan membawa kebaikan dan kebahagiaan di kemudian hari. Sementara perbuatan curang justru akan merugikan diri sendiri bahkan bisa mendatangkan musibah bagi diri sendiri ataupun orang lain. Tak hanya itu, cerita ini juga mengajarkan kepada anak sejak dini tentang norma sosial yang ada di masyarakat untuk tidak jatuh cinta dan menikah dengan orang tua kandung. Oke teman-teman, itu tadi cerita kisah legenda Sangkuriang. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa like dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.